Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan kali ini gue kembali membawakan cerita What If dari game Mask for the Dead. Setelah sebelumnya gue udah ngebahas cerita What If dimana partinya Ninya tidak jadi mati, sekarang gue kepengen ngebahas cerita What If mengenai apa yang bakal terjadi jika players lain yang terpilih untuk mengurus desa Karne. So langsung aja, mari kita bahas. Cerita ini dimulai tepat setelah episode terakhir season 1, yaitu setelah Ainz mengalahkan Shaltir. Ainz kepikiran untuk menunjuk salah satu anggota Nazarik untuk mengurus desa Karne. Dan kalau di anime, orang yang Ainz tunjuk untuk mengurus desa Karne adalah Lupus Regina Beta. Seperti yang kita tahu, setelah kejadian di season 3, desa Karne akhirnya berubah menjadi kota setelah Henry berhasil memanggil 3.000 tentara Goblin. Nah, kalau di cerita What If ini, Ainz sama sekali tidak kepikiran untuk menunjuk Lupus Regina, melainkan dia malah menunjuk anggota players lain, yaitu Chizu, Yuri, dan juga Entoma. Alasan kenapa Solution tidak kepilih karena dia sudah mendapatkan misi untuk menemani Sebas di Restize Kingdom. Dan alasan kenapa Nabe tidak kepilih karena dia sudah mendapatkan misi untuk nyamar jadi petualang. Nah, orang pertama yang Ainz tunjuk untuk mengurus desa Karne adalah Chizu. Di sini kita diperlihatkan Ainz yang lagi turun ke lantai 5 Nazarik dan dia malah ketemu dengan Chizu. Chizu ngomong kalau hewan peliharaannya Aura biasanya berkeliaran di hutan yang ada di sekitar Kolosium, dan Chizu sering datang ke lantai 5 untuk mengurus hewan-hewan itu. Mendengar perkataan tersebut, Ainz merasa kalau tujuan utamanya Chizu bukanlah untuk mengurus hewan-hewan tadi, melainkan untuk main bareng mereka. Soalnya Ainz tahu kalau Chizu sangat menyukai hewan berbulu. Ainz kemudian merasa kalau Chizu sepertinya cocok untuk mengurus desa, dan Ainz pun mengirim Chizu ke desa Karne. Setelah beberapa lama, Ainz kepengen tahu bagaimana kabar desa Karne setelah dia mengirim Chizu, dan Ainz pun pergi ke desa Karne untuk melihat langsung kondisi desa saat ini. Ainz kemudian menggunakan Seer Gate dan langsung berteleport ke desa Karne. Lalu sesampainya di sana, Ainz ketemu dengan Chizu yang lagi main sama anjing. Ainz bertanya apa yang sedang Chizu lakukan, dan Chizu ngomong kalau saat ini dia sedang memantau keadaan desa dan mengumpulkan informasi penting. Nah, informasi penting yang Chizu maksud ternyata adalah informasi mengenai hewan yang ada di desa Karne. Chizu ngomong kalau dalam beberapa bulan terakhir, desa Karne mempunyai 48 hewan, yaitu 3 anak anjing, 5 anak kucing, 5 kuda, dan 35 ayam. Minggu lalu, ada anjing bernama Mugi yang berkelahi melawan Kuro. Mereka berdua sama-sama cedera, tapi Kuro berhasil keluar sebagai pemenang. Sementara itu, Mike dan Nushi masih sibuk menjaga wilayah kekuasaan mereka di desa Karne. Mendengar laporan tersebut, Ainz bertanya, apa cuma itu informasi yang sudah Chizu kumpulkan? Dan Chizu ngomong kalau itu adalah informasi paling penting yang telah dia kumpulkan. Chizu juga melapor kalau dia telah memasang CCTV tersembunyi di beberapa lokasi desa Karne untuk memantau kondisi desa. Dan Chizu memastikan kalau segala hal di desa Karne telah berada di bawah pengawasannya. Ainz pun bertanya bagaimana dengan kabar para penduduk desa. Dan Chizu ngomong kalau tidak ada satupun hal penting dari mereka yang perlu untuk dilaporkan. Lalu Ainz bertanya bagaimana dengan para goblin yang ada di desa. Dan Chizu membalas kalau para goblin itu baik-baik saja dan saat ini mereka hidup dengan santai. Mendengar perkataan itu, Ainz malah heran kok bisa mereka hidup santai. Padahal setahu dia, para goblin harusnya sibuk berlatih dan membantu para penduduk desa berkebun. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Chizu menyarankan Ainz untuk melihat sendiri kondisi para goblin itu. Mereka kemudian pergi ke pusat desa, dan Ainz kaget ngelihat ada turret yang terpajang. Ainz pun bertanya ke Henry dan goblinnya mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Henry ngomong kalau para goblin merasa tercerahkan setelah mereka bertarung melawan Chizu, dan mereka sadar kalau taktik yang mereka gunakan selama ini sudah ketinggalan zaman. Lalu berkat arahan dari Chizu, para goblinnya Henry berhasil ngebuat turret dengan menggunakan bahan-bahan yang telah Chizu sediakan. Dan berkat turret tersebut, pertahanan desa Karne pun jadi jauh lebih kuat. Hal ini ngebuat para penduduk desa tidak perlu lagi menghabiskan waktunya untuk berlatih bertarung demi dapat melindungi desa. Dan mereka bisa fokus ke pekerjaan lain seperti berkebun dan juga berburu. Ainz kemudian tertarik untuk mengetahui seberapa kuat turret tersebut. Dan Ainz pun meminta para goblin itu untuk menyerang dirinya dengan menggunakan turret tadi. Setelah tahu sekuat apa pertahanan desa saat ini, Ainz pun memuji kinerjanya Chizu. Dan Chizu ngomong kalau dia berniat untuk membuat desa Karne menjadi benteng baja. Rute ini akhirnya ditutup dengan gambar Henry yang sedang berlatih menggunakan turret. Dan di sini terlihat kalau menara di desa Karne telah berubah menjadi baja. Lalu kita diperlihatkan Chizu yang lagi ngomong sama anjing, dan dia kepengen ngajarin anjing itu caranya menggunakan turret. Nah, pindah ke rute selanjutnya. Kalau saja kita tidak memilih Chizu sebagai pengurus desa, Ainz bakalan pergi ke ruang tahta, dan di sana dia bakalan ketemu dengan Yuri. Lalu Ainz pun memerintahkan Yuri untuk mengurus desa Karne. Sama seperti
seperti rute sebelumnya, setelah beberapa lama, Ainz kepengen ngelihat perkembangan desa Karne, dan dia pun menggunakan Sihir Gate untuk berteleport ke desa. Sesampainya di sana, Ainz melihat para penduduk desa yang sepertinya lagi sibuk, dan Ainz memutuskan untuk pergi ke tempatnya kepala desa. Ainz pun bertemu dengan kepala desa yang lagi sakit karena dia bekerja terlalu keras, dan Ainz bertanya, kenapa para penduduk desa terlihat sangat sibuk? Lalu kepala desa ngomong kalau mereka sama sekali tidak sibuk, dan mereka justru bekerja sesuai dengan jadwal. Kita lalu diberitahu jadwal kerjanya mereka yang dimulai dari jam 5.40 pagi dan selesai tepat jam 11 malam. Kepala desa ngomong, semenjak Yuri datang ke desa, Yuri langsung ngebuat jadwal untuk para penduduk desa, dan siapapun yang tidak bekerja sesuai jadwal bakalan dihukum. Dan berkat jadwal tersebut, para penduduk desa pun berubah menjadi pribadi yang rajin dan pekerja keras. Ainz pun pergi menemui Yuri untuk bertanya mengenai jadwal tadi, dan Yuri menjelaskan kalau jadwal itu adalah hadiah yang telah dia siapkan untuk para penduduk desa agar mereka mau bekerja keras demi bisa mengembangkan desa Karne menjadi kota yang lebih baik. Ainz pun bertanya apakah tidak ada satupun penduduk desa yang protes dengan gaya hidup seperti ini, dan ternyata bukannya protes, mereka malah berterima kasih kepada Yuri karena telah ngebuat jadwal tadi. Nah, yang lucu, tidak lama setelah mereka ngobrol, istrinya kepala desa tiba-tiba muncul sambil menangis, dan kita diberitahu kalau kepala desa telah meninggal dunia. Sebelum meninggal, kepala desa berpesan agar mereka mengikuti perkataannya Yuri demi bisa membalas kebaikannya Ainz. Mendengar kabar kematiannya kepala desa, Yuri malah ngomong kalau semua itu sudah sesuai dengan jadwal, dan Ainz seketika langsung kaget mendengar perkataan itu. Yuri pun ngomong kalau para penduduk desa hanya punya waktu 10 menit untuk berduka sebelum akhirnya mereka kembali kerja, dan para penduduk desa beneran menggunakan waktu 10 menit itu untuk bersedih. Setelah dari sini, Ainz pun pergi ke pusat desa untuk melihat perkembangan para goblin. Kita kemudian diberitahu kalau para goblin itu telah berlatih keras sesuai dengan jadwal yang telah Yuri berikan, dan berkat hal itu kemampuan mereka meningkat drastis. Ainz pun merasa metode disiplin yang Yuri terapkan telah membuahkan hasil yang sangat baik. Para goblin berhasil jadi lebih kuat dibandingkan goblin biasa, dan para penduduk desa dapat bekerja keras tanpa perlu merasakan takut. Kalau saja metode latihan ini sampai tersebar ke seluruh dunia, maka ini bisa ngebuat banyak kelompok hebat bermunculan. Yuri kemudian mengajak Ainz untuk melihat para penduduk desa yang paling rajin di bulan ini, dan ketika sampai di sana, Ainz melihat para penduduk desa yang sedang bekerja. Tapi anehnya, mereka semua kerja sambil memantau satu sama lain. Yuri pun menjelaskan kalau mereka memang sedang bekerja sambil memantau satu sama lain. Soalnya mereka khawatir jika ada orang lain yang bekerja lebih keras daripada mereka. Jadi kalau saja ada orang yang kerjanya lebih keras, maka penduduk yang lain akan segera tahu dan mereka juga akan bekerja lebih keras lagi. Setelah puas melihat perkembangan desa Karne, Ainz pun memuji kinerjanya Yuri karena telah berhasil membuat desa Karne menjadi makmur. Dan rute ini akhirnya ditutup dengan scene pemakaman kepala desa sambil diawasi Yuri agar semuanya tetap sesuai jadwal. Lalu kita diberitahu kalau moto kerja mereka adalah ngebuat desa Karne menjadi kota paling kuat dan paling besar di dunia. Pindah ke rute terakhir, yaitu rutenya Entoma. Bagian awal rute ini masih sama aja kayak rute sebelumnya, tapi kali ini Ainz ketemu dengan Entoma yang lagi bareng pestonya. Ainz berniat untuk mengirim Entoma ke desa Karne, tapi karena Entoma adalah NPC pemakan manusia, Ainz pun memerintahkan pestonya untuk menemani Entoma, dan mereka berdua pun ditugaskan untuk mengurus desa Karne. Sama seperti rute yang lain, setelah beberapa lama, Ainz kepengen melihat perkembangan desa Karne yang sekarang sudah diurus oleh Entoma dan juga pestonya. Sesampainya di sana, Ainz terkejut melihat desa Karne yang sangat ramai. Pusat desa yang awalnya kosong sekarang dipenuhi dengan banyak sekali aktivitas. Ada banyak banget goblin dan juga penduduk desa yang berjualan makanan. Ditambah ada banyak banget wisatawan dari luar daerah. Orang pertama yang Ainz temui di desa Karne adalah Henry, dan Henry menjelaskan alasan kenapa desa Karne bisa ramai karena desa mereka tiba-tiba terkenal akibat makanannya yang enak. Ini karena makanannya para penduduk desa masuk ke dalam majalah makanan berjudul Delicious Delasis yang diterbitkan di Erantel. Para turis pun mulai berdatangan ke desa untuk mencicipi makanan di desa Karne, dan kepala desa menggunakan kesempatan ini untuk membangun restoran. Ainz kemudian melihat kondisi para penduduk desa yang lain, dan mereka semua tampak sangat sibuk melayani para wisatawan. Merasa aneh dengan perkembangan desa, Ainz pun pergi menemui Entoma dan juga pestonya. Lalu Ainz bertanya kenapa bisa sampai ada turis yang datang ke desa Karne. Pestonya menjawab, ketika mereka pertama kali tiba di desa, Entoma kepengen makan penduduk desa untuk menghilangkan rasa laparnya. Oleh karena itu, pestonya pun mencari cara untuk memuaskan rasa laparnya Entoma dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di desa. Selama pestonya masak buat Entoma, para penduduk desa terkesima melihat kemampuan memasaknya pestonya. Dan setelah mereka melihat dari dekat, mereka pun mulai mencoba membuat menu makanan
makanan yang sama seperti pestonya. Entoma pun menambahkan kalau para penduduk desa akan langsung memasak makanan setiap kali Entoma pengen ngemil. Mendengar penjelasan itu, Ains akhirnya paham kenapa desa Karna bisa jadi desa kuliner. Karena mereka terpaksa belajar masak agar mereka tidak dimakan Entoma yang kelaparan. Dan berkat hal ini, kemampuan memasak para penduduk desa jadi meningkat drastis. Lalu, alasan kenapa desa Karna bisa ramai? Karena sebulan yang lalu, ada petualang yang singgah ke desa Karna untuk beristirahat. Dan petualang itu sangat memuji masakan buatannya penduduk desa. Lalu ketika petualang itu balik ke Rantel, dia pun menuliskan pengalamannya di majalah yang Henry sebutkan tadi. Dan semenjak saat itu, desa Karna pun mulai ramai didatangi wisatawan. Kita kemudian diberitahu salah satu makanan yang sempat Entoma makan berasal dari daging monster kuat yang tinggal di hutan besar top. Tubuh monster itu tampak seperti hewan pengerat berukuran besar dengan ekor panjang yang keras seperti baja. Kalau kalian nggak nangkap, monster yang Entoma maksud di sini adalah Hamsuke. Dengan kata lain, Ains di timeline ini tidak sempat ketemu dengan Hamsuke dan dia malah berakhir jadi makanannya Entoma. Ains kemudian menjawab kenapa tidak ada wisatawan yang takut dengan para goblin di desa Karna. Dan Entoma menjawab, para wisatawan itu mengira semua goblin di desa Karna telah dijinakan dengan makanan. Dan asumsi ini malah membuat desa Karna semakin terkenal. Beberapa saat kemudian, Henry, Niveria, dan juga datang menemui Ains. Henry berterima kasih ke Ains karena kedatangan Entoma dan pestonya telah ngebuat ekonomi desa semakin membaik. Sedangkan Niveria ngomong ke Ains kalau dia telah berhasil ngebuat potion yang punya banyak varian rasa. Lalu juga ngomong ke Ains kalau dia sudah semakin kuat berkat aktivitasnya di dapur. Di tengah pembicaraan, Entoma ngomong ada monster yang berhasil tertangkap di salah satu perangkapnya. Lalu juga pun mengajak para goblin lain untuk menangkap monster tadi. Pestonya kemudian menjelaskan ke Ains kalau mereka telah memasang jebakan di area hutan untuk memancing monster dan monster itu akan mereka gunakan sebagai bahan makanan. Pestonya juga ngomong kalau para goblin sudah berkembang pesat dan mereka sekarang mampu mengalahkan monster berlevel tinggi hanya dengan sekali pukulan. Ini karena monster yang mati tanpa perlawanan akan terasa lebih enak. Dari penjelasan ini bisa kita simpulkan kalau orang yang ngebunuh Hamsuke untuk dijadikan bahan makanan adalah para goblin di desa Karna. Dan kalau kalian gak tahu, Hamsuke itu lebih kuat daripada Gazef tanpa full armor. Jadi bisa dibilang para goblin di desa Karna sudah setara atau bahkan lebih kuat daripada Gazef. Mendengar penjelasan itu, Ains kaget bukan main karena dia tidak mengira kalau para goblinnya Henry bakalan jadi sekuat ini dan mereka semua bertambah kuat hanya gara-gara masak. Rute ini pun ditutup dengan penjelasan kalau desa Karna makin ramai dengan wisatawan dan kita diperlihatkan juga game yang lagi masak. Nah itu tadi 3 rute what if mengenai apa yang bakal terjadi kalau desa Karna diurus Pleiades lain. Kalau desa Karna diurus Lupus Regina, maka desa Karna bakalan jadi kota yang ditinggali 3000 goblin. Kalau desa Karna diurus Chizu, maka desa Karna bakalan jadi benteng besi yang berisi turret. Kalau desa Karna diurus Yuri, maka desa Karna bakalan jadi kota paling besar dan paling kuat di dunia. Dan kalau desa Karna diurus Entoma serta pestonya, maka desa Karna bakalan jadi desa wisata kuliner. Nah, dari keempat rute tadi, mana rute yang menurut kalian paling menarik? Tulis saja di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video what if lainnya, dan bye-bye.